Oke, kali ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Kita akan mulai dari konsep induksi elektromagnetik. Nah, dulu itu ada seorang ilmuwan bernama Christian Ørsted. Nah, beliau itu mengatakan bahwa arus listrik itu dapat menghasilkan medan magnetik. Nah, kita tahu bahwa arus listrik kita simbolkan I, nah akan menghasilkan medan magnetik. Nah, misal Faraday juga berpikir bahwa medan magnetik itu dapat menghasilkan arus listrik. Nah, misal Faraday juga berpikir bahwa medan magnetik itu dapat menghasilkan arus listrik. Nah, kita juga tahu ya, kita juga harus tahu bahwa tidak serta-merta arus listrik ini dihasilkan dari medan magnetik, tapi dari medan magnetik ini diubah dulu menjadi flux magnetik. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa arus listrik ini juga dapat kita dapatkan dari perubahan flux magnetik. Nah, dapat kita dapatkan dari perubahan flux magnetik, begitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai flux magnetik. Nah, flux magnetik. Nah, teman-teman harus tahu apa itu flux magnetik. Nah, jadi flux magnetik itu dapat kita artikan sebagai garis-garis medan magnetik. Nah, medan magnetik. Nah, kita tahu untuk persamaan dari flux magnetik itu yaitu integral dari B dot dA. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambarkan. Nah, misal di sini ada suatu permukaan dengan luasnya A kali A. Nah, di sini permukaannya itu ditembus oleh medan magnetik. Nah, dari sini tentu juga akan ada vektor permukaan ya. Jadi vektor permukaannya juga ke atas. Nah, vektor permukaan ini tentunya tegak lurus ya terhadap bidang. Nah, sehingga di sini dapat kita uraikan lagi untuk persamaan dari flux magnetik. Dapat kita tulis integral dari besarnya B dikali dengan besarnya dA. Nah, karena di sini itu ini ya kan, kali ini sejajar, jadi di sini jadi cos theta. Nah, ini bisa kita lanjutkan lagi. Jadi ini besarnya B kali besarnya dA. Nah, karena cos theta di sini kan kita bisa lihat bahwa antara A dan B itu kan mereka sejajar, sehingga sudutnya 0 ya. Sudutnya 0, sehingga di sini untuk cos 0 itu nilainya 1. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kita lanjutkan di sebelah sini ya. Nah, karena B itu tidak terpengaruh oleh posisi, sehingga dimanapun posisi B dia besarnya akan sama. Nah, di sini sehingga B-nya akan kita keluarkan, jadi besarnya B integral besarnya dA. Nah, sehingga kita akan pada akhirnya untuk persamaan flux magnetik itu menjadi besarnya B kali besarnya A, karena integral dari dA itu kan A, begitu ya. Jadi untuk mencari flux magnetik itu kita mempunyai persamaan, jadi medan magnetik dikalikan dengan luas permukaannya. Nah, ini harus teman-teman ingat-ingat ya. Juga bisa mempunyai kemungkinan yang lain, bisa jadi untuk medan magnetiknya sama tapi nanti fluxnya itu berbeda. Nah, misal ini ada contoh, ini misal ada luas permukaan. Nah, di sini untuk arah vektor permukaannya sama. Nah, namun di sini
ada medan magnetik. Nah, medan magnetiknya ini sama, tegak lurus dengan permukaan, namun dia mempunyai sudut tertentu dengan si arah vektor permukaannya ini. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan untuk nilai fluksnya itu menjadi BA cos theta. Nah, untuk satuan fluks magnetik itu juga bisa kita temukan dari sini nih. Tadi kan kita punya persamaan fluks sama dengan medan magnetik dikalikan dengan A ya. Nah, untuk medan magnetik ini medan magnetik ya. Medan magnetik. Nah, dia itu mempunyai satuannya. Nah, satuannya itu T, atau ini dibaca Tesla. Nah, untuk A di sini merupakan luas permukaan. Nah, untuk luas permukaan dia mempunyai satuan meter kuadrat. Nah, dari sini berarti untuk satuan dari fluks magnetik itu bisa kita sebut Weber ya. Nah, jadi dapat kita uraikan untuk satu. Nah, ini disingkat WB ya, Weber sama dengan, nah kan ini tadi untuk medan magnetik kan satuannya Tesla, jadi 1T, nah dikalikan 1 meter kuadrat. Nah, sehingga untuk satu Weber sama dengan bisa kita tuliskan Tesla meter kuadrat. Nah, ini juga bisa kita balik, jadi satu T sama dengan 1 Weber meter pangkat min 2. Sebentar nggak kelihatan ya. Jadi 1 Tesla. Jadi 1 Tesla itu sama dengan 1 Weber meter pangkat min 2, begitu ya. Oke, sekarang kita melanjutkan ke hukum Faraday. Hukum Faraday. Nah, sebelumnya kita sudah paham mengenai fluks magnetik ya. Nah, di sini ada persamaan dari GGL induksi. Nah, jadi simbolnya seperti ini ya. Sama dengan min N kali D dibagi dt. Nah, N di sini merupakan jumlah loop. Nah, dari gambar yang sebelumnya, gambar permukaan yang sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan loop ini merupakan ini. Jadi loop itu seperti kawat. Nah, kawat ya. Nah, di sini dia berbentuk kotak. Nah, persegi. Nah, ini jadi di sini jumlah loopnya itu 1, sehingga di sini dapat kita tuliskan langsung negatif dari D flux B dibagi dengan dt. Nah, kita juga tahu bahwa persamaan dari flux tadi kan B dikalikan dengan A kan. Nah, sehingga di sini bisa kita ganti sebagai sini ya. Negatif D B A dibagi dengan dt. Nah, di sini yang berubah terhadap waktu itu bisa hanya dB per dt dibagi dt, atau yang berubah terhadap waktu itu hanya luas permukaannya saja. Nah, begitu. Nah, sehingga nanti di loop ini juga akan timbul arus listrik. Nah, yang menjadi pertanyaan, kemana arah dari arus listrik tersebut? Nah, kalau yang saya gambarkan di sini, ini arahnya itu searah dengan jarum jam atau clockwise. Nah, nanti juga bisa berlawanan arah jarum jam. Nanti ada aturannya sendiri. Oh ya, untuk simbol dari GGL induksi
Nah, ini kan seperti ini, tapi biasanya di buku-buku fisika itu menggunakan simbol seperti ini karena biasanya di komputernya itu tidak menemukan simbol yang seperti ini. Jadi biasanya menggunakan simbol ini untuk GGL induksi.